Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dias Osela. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Komisi 2, Komisi 3. Komisi 3, Pak Yus Rusnaya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Dan kali ini juga kita mengundang salah satu aktivis di Kota Cimahi dari LSM LPKP, LKPK, ya LKPK, yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa Mas Tri. Selamat pagi, Kang Dias. Baik, selamat pagi. Sahabat KKJN, hari ini juga tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Bapak Sri Wahyudi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Kang. Ya, kita dalam bincang-bincang kali ini, kita membahas dengan topik utama yang cukup viral pada kesempatan ini, yaitu gagal lelang Stadion Sangkuriang di Kota Cimahi. Alhamdulillah kita kupas tuntas pada kesempatan diskusi kali ini, Bapak. Iya. Apa sih yang menjadi penyebab kegagalan ini? Nah, sesuai dengan tema kita, mungkin saya ke Bapak dulu, Pak Yus, terkait kegagalan lelang ini, kira-kira dampaknya seluas apa terhadap masyarakat Cimahi, Pak? Ya. Gagal lelang terkait Stadion Sangkuriang. Saya berbicara di sini sesuai dengan apa status saya ya, selaku Ketua Komisi 3. Ya. Dalam hal ini saya melaksanakan tupoksi, yaitu tupoksi kepengawasan, bahwa kami dari Komisi 3 sudah melaksanakan kepengawasan ini sudah maksimal sebetulnya dengan rekan-rekan di Komisi 3 ini. Nah, keterkaitan masalah gagal lelang ini berdampak terhadap warga masyarakat Kota Cimahi, kan begitu ya, Pak siapa ini? Pak Tri. Pak Tri. Baru ketemu ya, Pak Tri. Sering ketemu tapi kayak ini ya. Jadi berdampak karena memang Stadion Sangkuriang ini merupakan stadion yang punya histori ya. Dulu ketika lapang itu dibuat tahun 74 itu, diresmikan pada tahun 74 itu, merupakan stadion kebanggaan Masyarakat Cimahi, Pak. Masyarakat Cimahi ya gitu, Kabupaten Bandung pada saat itu, dan juga di Bandung Raya lah kan, seperti itu. Nah, setelah jadi Kota Cimahi, bahwa Stadion Sangkuriang ini diidolakan sekali oleh warga masyarakat Kota Cimahi untuk bangkit kembali kan, seperti itu, bersepak bolaan di Kota Cimahi, khususnya sarana dan prasarananya, yaitu Stadion Sangkuriang. Ini sangat dinanti-nanti, sebab sesuai dengan visi misi Wali Kota Cimahi, visi misi Pak Ajai dengan Pak Ngatiana. Jadi ini merupakan satu ikon sebenarnya. Sebetulnya ikon. Ya. Nah, dengan kegagalan ini, warga masyarakat Kota Cimahi pasti kecewa. Ya, kecewa. Nah, kekecewaan ini tentunya harus ada solusi yang terbaik. Ya, harus ada solusi yang terbaik. Kami melaksanakan kepengawasan ini sudah maksimal lah sekali. Begitu. Ya, artinya gini Pak, sebenarnya ini kan sudah jauh-jauh hari di perencanaannya, gitu, direncanakan, bahkan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa anggaran itu sendiri sudah diturunkan. Betul. Nah, artinya kenapa ini bisa gagal, gitu Pak? Bisa gagal. Pengetahuan Bapak berdasarkan hasil pengawasan Bapak selaku anggota Dewan, mungkin Bapak mengetahui kegagalannya di mana. Ya. Bahkan kami kutip dari salah satu media online, PLT Wali Kota sudah mengintrusikan kepada jajaran dinas-dinas yang terkait untuk segera melakukan pelaksanaan tersebut. Ya. Nah, menurut Bapak sendiri, seperti apa itu Pak bisa gagal seperti ini? Sebetulnya betul bahwa
Pak PLT Wali Kota Cimahi Pangantianan dalam hal ini sudah dari awal tahun itu sudah menginstruksikan ke dinas terkait agar Stadion Sangkuriang ini bisa terlaksana pada tahun 2021. Ya. Dari tahap ke tahap, dari tahap perencanaan, lalu dibuat timeline-nya sama Kepala Dinas Disbudparpora. Kami merasa lega sih melihat kalau timeline-nya kan awalnya lega. Alias schedule-nya udah sesuai dengan ini. Merasa lega, tapi setelah lewat dari timeline itu ada apa namanya kemirisan juga. Iya. Ada pesimistis kan gitu dari kami dari Komisi 3. Lalu juga kami mengadakan sidak pada bulan Oktober ya. Nah, pada bulan Oktober sidak ke Sangkuriang dan juga dipanggil Disbudparpora, lalu bidang lelangnya juga PBBJ Pak Uyun kami juga undang. Merasa lega juga. Iya. Karena ada penjelasan dari Kadisbudparpora, dari Pak Yun, sudah ada apa namanya penyedia lah yang ikut tender, ada 6 dan 4 yang memenuhi syarat kan dengan gitu. Bahkan saya dengar perusahaan BUMN semua, Pak. Betul? Iya, plat merah semuanya kan gitu, plat merah semuanya kan gitu. Tanggal 5 November akan diumumkan. Gitu. Ternyata sebelum diumumkan juga ada. Sebelum diumumkan kami rapat dengan TAPD, dengan bangga dengan TAPD dipertanyakan bahwa keterkaitan anggaran untuk pembangunan itu aman. Oke. Ternyata maaf ya, Iya. maaf. Ternyata setelah kami ada apa namanya dialog dengan wali kota, Pak Wali Kota juga saya tanyakan keterkaitan, ternyata gagal. Artinya secara tupoksi Bapak Komisi 3 Ya. selaku pengawasan sudah memperjalankan tugasnya. Nah sekarang dari kacamata aktivis nih. Tapi satu yang menarik, Ada nggak dari tanggapan aktivis ini bahwa ini ada konspirasi untuk menggagalkan ini gitu? Nah kalau dari prosedurnya kita kan harus melihat dulu gagalnya lain faktornya karena apa gitu ya. Kita harus melihat ke situ dulu kan, di situ ada beberapa faktor kenapa nih gagal lelang. Nah kemarin saya sempat baca di media terkait dengan Pak Uyun itu dari pihak lelangnya bahwa mengatakan bahwa semua yang ikut penyedia ini ternyata tidak memenuhi verifikasi. Nah itu harus dijelaskan secara lebih detail Pak ya. Iya. Lebih detail kenapa ini tidak memenuhi verifikasi, apakah mungkin persyaratan yang diajukan itu lebih ketat atau apa, kan otomatis kan itu harus gamblang gitu ya, jangan sampai bahasannya jadi bias. Itu dari faktor penyebab gagalnya lelang. Nah otomatis apalagi yang seperti dikatakan bahwa penyebabnya yang ikut penyedia ini adalah perusahaan plat merah yang sudah biasa bermain di proyek gitu ya, otomatis saya rasa itu nggak ini harus dijelaskan lebih detail. Makanya kenapa ini gagal lelang yang sangat disayangkan itu kan, dengan perencanaan dari bulan Februari Pak ya, kalau nggak salah dari bulan Februari, terus timelinenya juga saya lihat itu sesuai dengan ya Pak Yus bilang bahwa ini sudah sangat lega gitu ya. Ternyata pas anggaran sudah disiapkan 110 untuk tahap pertama. Ini kan sangat menyayangkan gitu kan, kenapa pas timelinenya udah mau selesai kenapa gagal lelang. Artinya bisa dikatakan kelalaian pihak pemerintah gimana? Iya, kalau saya melihat ini jelas kelalaian pihak pemerintah. Soalnya ini tanggung jawab dari OPD terkait, yaitu Dinas Disbudparpora ya Pak. Jadi ini kelalaian dari pemerintah. Kenapa perencanaannya bisa dikatakan, kenapa bisa gagal itu kan? Kenapa tidak diatur di sedemikian rupa itu kan terkait dengan proses lelang di Kota Cimahi. kalau saya menurut Mas Tri ini mah agak sensitif ini ya. Sensitif. Artinya agak sensitif. Beberapa kali Komisi 3 melakukan tupoksinya, mengundang sidak sudah. Bahkan terakhir Bapak juga ke sini sudah menyinggung bahwa menyampaikan kelegaan. Tapi hasilnya seperti ini. Apakah ada indikasi ini dengan setahunnya
Pak Ngatiana sebagai PLT dengan hadiah kegagalan ini, kegagalan lapangan Sangguriang maksudnya, ada indikasi bahwa itu jebakan Batman dari Cuma Batman. ini. Ini dari aktivis gitu. Kalau dari ini kan kita harus Konspirasi gitu. harus lihat dari sisi ini ya. Kalau kita bicara sisi politis, otomatis bukan ranah saya Pak ya, bukan ranah saya kalau dari politik. Cuma ini kan harusnya kan sudah namanya proyek besar, apalagi menyangkut anggaran sudah masuk ke RPJMD itu ya, udah dimasukkan bahwa terkait yaitu visi misi dari pasangan Pak Ajay dan Ngatiana masuk bahwa revitalisasi Stadion Sangguriang adalah prioritas utama gitu kan. Jadi ini kalau memang kalau bisa kata jebakan Batman, saya bilang bukan jebakan Batman, ini cuma perangkap setan namanya gitu kan. jadi otomatis kan dengan gagalnya ini yang disorot kan bukan dari Yang jadi bikin tangkap siapa? Jadi siapa? yang disorot kan bukan dari dasnya, otomatis Wali kota. pihak PLT Wali Kota dalam ini Pak PLT Wali Kota yang disorot. Kenapa gagal seperti walaupun kemarin sempat dikelirkan bahwa berstatement di media bahwa Pak Wali Kota sangat menyayangkan bahwa saya sudah menginstruksikan dari bulan Februari Maret terkait masalah pelaksanaan lelang harus dikawal sedemikian rupa, ternyata kok dari dinas terkait kok tidak mendengarkan instruksi saya. Itu kan udah jadi sangat pertanyaan, berarti tidak ada keharmonisan di Pemkot itu sendiri gitu. Itu versi masyarakat kan begitu. Ya, versi masyarakat. Kalau versinya dari Pak Yus sendiri bagaimana Pak? Dengan situasi kegagalan, memang itu ibaratnya satu titik merusak susu sebelanga kan gitu. Artinya prestasi Pak Ngatiana selama ini dengan kandasnya pembangunan lapangan Sangguriang seakan-akan merusak citra semua Pak Ya, di begini, masyarakat. bahwa kami dari Komisi 3 setelah ada penjelasan gagal dari Pak PLT, kami langsung memanggil dinas terkait, ya. Lalu dinas terkait dipanggil, UPPJ-nya, Pak Kadis, Pora, lalu dari PU, semuanya dipanggil. Dan ternyata pada saat itu sangat menyayangkan sekali bahwa penjelasan dari Pak Uyun itu kayak tadi gagal lelang persyaratan itu. Ada dua yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu ISO ya, dan SMK. ISO itu ya International Certificate, ya itu padahal itu kan plat merah, kan gitu. Lalu SMK keterkaitan keselamatan kerja. Ya otomatis itu jadi dasar untuk masuk syarat lelang itu ada itu di SKB SPL kan sudah muncul itu untuk ininya. Dua syarat itu ada di plat merah, ini sangat dipertanyakan, kan gitu. Sangat dipertanyakan apa benar apa enggak ini, kan begitu. Maka udah melaksanakan itu, kami sengaja audiensi dengan Pak PLT, mumpung masih ada waktu, kan gitu. Ternyata sama aja penjelasan dari Pak Uyun, Disbud Parpora. Kalau Disbud Parpora itu sudah menjelaskan timeline-nya seperti itu di hadapan Pak Wali Kota itu, Pak PLT, ya kan gitu. Tapi pada saat itu kami selaku ketua komisi bersama anggota komisi 3 mempertanyakan hal itu. Kenapa? Kan gitu. Kenapa plat merah bisa tidak ada itu ya? kan gitu. Ada apa ini? Kan gitu. Oleh komisi 3 dipertanyakan. Lalu dijawab pula oleh Pak Sekda, ini karena waktu, karena apa. Ya oke lah. Pada saat itu tetap ya kami ada tanda petik gitu. Ada apa? Kan gitu. Nah, ini mohon maaf Pak Yus, terkait dengan penjelasan yang saya berikan
kurang transparan ya terkait dengan jawaban dari pihak OPD ya, dinas terkait, pihak eksekutif terutama hal ini. Nah ini menjadi kan belum disampaikan ke masyarakat. Betul. Ya, ini kan masyarakat menunggu ada apa sih kenapa sampai ke proses gagal lelang yang sering saya tangkap, yang sering saya lihat bahwa dari pihak legislatif yang sering muncul gitu ya, dari pihak sedangkan dari pihak dinas yang bersangkutan juga tidak ada penjelasan secara detail gitu kan. Harusnya kan ini ya menjadi perhatian, mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak Yus bisa mengundang dari pihak dinas terkait untuk melakukan dengar pendapat Pak, mungkin Pak ya. Terkait untuk minta masyarakat menunggu Pak, sebenarnya Pak, masyarakat menunggu jawaban resmi dari pihak pemerintah terkait dengan proses gagalnya lelang ini gitu kan. Jangan sampai nanti tadi tanda kutip ini ada apanya kan macam-macam kan. Kalau hanya persyaratan administratif kan bisa mungkin bisa dilengkapi kemudian, cuma masalahnya kan mungkin ada apakah ini ada titipan atau apa ya, itu yang pengondesan itu Pak biasanya Pak ya itu. Apalagi kalau plat merah ini kan otomatis ISO SMP itu udah pasti ya, yang saya lihat pasti ada, udah punya mereka gitu kan secara ininya gitu, secara ini kan lebih cenderung ke persyaratan administratif gitu kan. Gini Pak Yus, kalau kita melihat kembali sedikit ke belakang bahwa selama ini dari Disbud Parpora semangat bahwa sampai terakhir sidak juga bahwa dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Nah artinya melihat sikap seperti itu dengan hasil seperti ini itu menurut kacamata dari Komisi 3 bagaimana kinerja Disbud Parpora itu Pak? Ya bagi kami ya, khususnya saya pribadi ini sangat kecewa sekali ya. Kecewa lah. Tapi melihat dari SDM ya itu tidak apa namanya ya tidak bisa kerja aja ya tidak bisa kerja aja, khususnya ya yang PBJ itu Pak Uyun ya, Pak Uyun sebagai pejabat lelang, kenapa seperti itu? Artinya kegiatan Komisi 3 juga selama ini hanya dikasih PHP saja Pak ya? Iya. Ya, artinya juga hanya sekedar supaya tenang saja gitu Komisi 3. Betul. Dengan adanya wah saya tanggal 5 siap dan sebagainya kan itu. Betul. Tapi dengan hasil dampak ini kan meluas kemana-mana Pak ya, dampak secara politis, dampak secara ekonomi, sosial, itu kan berdampak kemana-mana. Terlebih lagi kan anggaran ini kan dari Jawa Barat. Dari PEN Jawa Barat. Artinya setelah ini gagal, jauh kemungkinan untuk 2022 kita dapat lagi kan gitu. PEN itu udah habis. Artinya otomatis. Artinya ya ini suatu kegagalan total untuk pemerintah Cimahi dalam melakukan hal ini menurut saya. Jadi bukan hanya dinasnya saja, tapi tidak ada istilahnya prajurit yang salah kan gitu. Betul. Ada prajurit yang salah. Mulai dari sekdanya, PLT wali kotanya juga menurut saya. Gitu kan. Artinya perlu dievaluasi, perlu dievaluasi total sama dewan nanti gitu. Nah, kembali kepada permasalahan ini makanya tadi saya tanya, adakah konspirasi gitu, konspirasi menurut Bapak sebagai seorang politisi, adakah konspirasi sehingga ini terjadi kegagalan dan tidak nutup masyarakat sudah tahu bahwa perpecahan di Pemkot itu, dan biar publik pun tahu bahwa gesekan antara Sekda dengan PLT wali kota itu kencang Pak, kencang sekali. Apakah masuk ranah itu gitu Pak? Jangan saya berjawab. Kami di sini bukan media PLT, bukan media Sekda. Jangan sampai justru kita dibungkus dengan jangan nanti kita bebas membicara, kita terkungkung karena kita herin leta. Enggak, saya mau bebas. Itu cadel saya ngomong gitu. Begini kalau dari sisi politisi ya, saya kan berbicara di sini adalah tupoksi dari legislatif kan gitu. Betul. Kalau dari sisi politisi itu kan Bapak bisa mendukung, Pak. Bisa jadi multitafsir. Betul. Bisa multitafsir kan begitu. Bisa jadi multitafsir, ini tafsir A
tafsir B. B, tafsir C dan lain sebagainya ini mungkin akan berbeda tafsir. Maka dalam hal ini saya dalam hal ini belum bisa menafsirkan seperti apa. Sejauh itu Pak ya. Sejauh itu ya. Aja kenapa ini gagal lelang gitu aja. Iya. Ya. Teknis saja. Secara teknis saja kan. Tapi berbeda dengan dari pandangan masyarakat atau LSM. Mungkin Kalau itu bebas, kenapa ya? Ya itu kalau dari sisi kita ya dari kita dari unsur masyarakat. Kalau memang ini memang yang seperti disampaikan Pak Kang Dias bahwa ini ada semacam mungkin gesekan segala macamnya. Ini sangat disayangkan gitu kan. Dampaknya kan luar biasa. Dampaknya kan ke masyarakat semua. Betul, gitu itu kan. dampak masyarakat yang dirugikan. Masyarakat yang dirugikan dengan serapan mungkin tahun sekarang serapan anggaran mungkin nggak terlalu besar Pak ya. Jadi ini, aduh kalau mengomentari terkait masalah ada gas-gas segala macam ya Pak, kita nggak bisa secara ini betul apa yang dikatakan Pak Yus bahwa jadi multitafsir nanti ini ya multitafsir. Cuma kita dari masyarakat menghendaki loh hal seperti jangan sampai merugikan masyarakat Kota Cimahi gitu kan, apalagi dengan sudah masuk prioritas utama untuk revitalisasi Stadion Sangkuriang, anggaran sudah ada, kenapa tidak dimaksimalkan gitu kan ya? Artinya gini Pak, kita kan sebentar lagi masuk tahun politik. Manakala ada pejabat yang merugikan masyarakat, nggak usah pilih lagi. Kalau mereka menyalurkan nggak usah pilih lagi. Iya. Begini, waktu kemarin kan memang dari komisi mempertanyakan akan hal itu yang menjadi tanda kutip itu. Tapi dari kami juga menyampaikan, nah kalau sudah gagal ini, tentunya ada solusinya mau seperti apa? Kami menyampaikan solusinya mau seperti apa? Kan begitu. Kalau solusi dari kami mah dari dewannya harus gol kan gitu. Iya. Kan gitu. Tapi solusi dari sana bahwa dari pihak eksekutif menyampaikan pertama solusinya untuk mengajukan kembali anggaran untuk Stadion Sangkuriang ini ke provinsi dan juga ke pusat. Satu. Yang kedua, Stadion Sangkuriang dianggarkan ada anggaran dari APBD untuk pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini double track-nya akan di ini, bentengnya kan gitu. Agar bisa layak dipakai lah. Gitu. Nah, ini saya potong Pak Yus, Ya. terkait masalah anggaran ini kalau seksi terkait dengan pemeliharaan yang kemarin sempat solusi yang ditawarkan gitu ya bahwa ada anggaran 10 miliar yang akan dialokasikan untuk perbaikan Stadion Sangkuriang. Apakah ini sudah masuk di daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2022 Pak untuk Kota Cimahi Pak? Soalnya kan hanya udah masuk. Jadi realisasinya mungkin pertengahan tahun sekarang Pak ya? April itu udah. April sudah mulai ini untuk 10 miliar. Itu tetap Pak, jadi ya dengan anggaran segitu ya hasilnya juga kurang maksimal Pak, bisa katakan gitu ya. Yang begini kalau direhab secara direhab itu artinya pengajuan ke provinsi dan ke pusat nggak bisa. Oh nggak bisa. Gitu. Jadi kalau pemeliharaan makan wajar. Ya. Nah kenapa pemeliharaan ini tidak dimasukkan tahun sebelumnya ini? Nah ini jadi pertanyaan Pak. Apa aja? Karena ini gagal. Gagal. Karena gagalan. Padahal kalau memang ini kenapa kalau misalnya dari awal pemerintahan Pak Haji sama Pak Ngati, nah ini kan kenapa nggak dimasukin pemeliharaan untuk Stadion Sangkuriang biar bisa layak dipakai kan gitu. Iya gitu. Dan kan ya karena mengandalkan anggaran dari provinsi ini semacam bantuan dari provinsi Jawa Barat terkait untuk revitalisasi Stadion Sangkuriang ternyata hasilnya juga kurang maksimal. Coba bisa kalau misalkan dari tahun 2018 ada biaya pemeliharaan untuk Stadion Sangkuriang udah 5 tahun ke depan kan sudah kelihatan Pak bentuknya Pak stadionnya gitu loh. Betul. Ini hanya masukan gitu Pak. Ya itu memang keinginannya seperti itu ya. Tapi kalau ada pemeliharaan pada saat-saat kemarin itu akan menjadi sia-sia juga. Kenapa sia-sia? Karena harapannya ini akan terbangun. Akan terbangun. Gitu akan terbangun. Ya.
Udah pasti Pak. Ya, pasti ya. Karena ada dana dari partai luar, Pak. Tapi gini, Karena akhirnya nyodor APBD. Nah, Tapi gini. Pak, sebegitu urgenkah sehingga kita harus mengeluarkan APBD kita? sangat Begitu urgen nggak pembangunan itu? Ya, karena ya memang warga masyarakat ini harus terobati juga lah, kan gitu. Khususnya masyarakat pecinta bola. Selain pecinta sepak bola, olahraga lain juga kan di sana. Bisa terfasilitasi di sana. Atletik misalnya kan gitu, warga masyarakat. Ya. tapi Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa Komisi 3 Pak ya, mau mengajukan permintaan ulang Pak ya. Ya. Artinya, kalau foto dikasih, kalau pengelolaannya seperti ini lagi, Ya gagal lagi kan? Ya. Artinya kan berarti manajemen di sini dulu kan juga harus diperbaiki Pak. Betul. Untuk meyakinkan bahwa ini mampu. Ya. Ya leading sektornya lah atau dinas terkait itu kan harus mampu dulu meyakinkan, bukan hanya yang meyakin pada saat ketika Komisi 3 sidak, tapi yakin bahwa ini mampu. Nah, menjadi pertanyaan kedua kan kemarin dari PLT juga menyampaikan bahwa Februari akan dimulai Pak ya. Itu penganggarannya bagaimana Pak? Penganggaran dari untuk pembangunan 2022 Februari itu apakah sudah menjadi rancangan di 2021 Pak? Ya. Untuk pembangunan Sangkuriang. Yang pemeliharaan itu, yang mana maksudnya? Yang untuk dibangun, kan dibangun 2022 Februari. Nah itu anggaran dari mana itu Pak? APBD yang 10M itu untuk pemeliharaan. Oh, sekedar nomenklaturnya pemeliharaan. Oh, bukan rehab. bukan rehab total. Oh, cuma Judulnya pemeliharaan. Nah, tadi yang Bapak ajukan kalau misalnya di ACC dari Jawa Barat, tetapi SDM-nya di sini tetap apa yakin, Pak? Aduh, kalau ini saya yakin lah, nggak akan beres. Nah, terkait dengan kinerja dari dinas terkait ya, saya tidak menyebutkan nama dinas ininya kan karena tentang Stadion Sangkuriang gitu ya. Jadi sebut aja Mas. Kinerja terkait kinerja otomatis kan ini kan apakah perlu ada semacam itu ada semacam harus dimutasikan atau dipindahkan segala macam, apa kasarnya harus diganti kan gitu Pak untuk memperbaiki kinerja supaya lebih baik lagi. Nah, ranah dari DPRD dari legislatif apakah bisa mendorong ke situ Pak? Maksudnya Pak? Ya mungkin ini tentunya dari Bapak Zakat Eksekutif ya, juga akan mempertimbangkan kenapa sampai gagal ini, karena dari SDM-nya tentunya akan ada kaji ulang penempatan SDM di ranah itu, barangkali seperti itu. Karena ini pejabat PBJB ini orang baru sih di sana, belum lama. Ya belum lama kan. Jadi kira-kira dari Komisi 3 untuk memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa yang mimpilah dulu kayak itu suatu saat terbangun stadion itu, kira-kira apa Pak? Supaya masyarakat tenang bahwa masih ada harapan gitu. Ya, ya harus ada suatu semangat kerja lah. Semangat kerja, lalu semangat kebersamaan, semangat gotong royong untuk kita bangun bersama-sama lah kan gitu. Ini Stadion Sangkuriang ini, jangan sampai ayah masuk angin. Nah itu masuk angin ya, menarik ini Kang Dia. Balik kembali dulu ini. Aduh. Ya, artinya memang ini berdampaknya kemana-mana. Kemana-mana betul. Kemana-mana. Kita berpikir optimis saja. Ya. Mudah-mudahan ke depan kan bisa terlaksana pembangunan ini ya. Ya, Ya, mudah-mudahan ini kalau bisa dari sesuai harapan. balik lagi kan, ini kan dengan PSKC masih bertahan di Liga 2 kan ini jadi tantangan sebenarnya ya. Dengan target katanya tahun 2020 Sangkuriang bisa selesai, otomatis ini kasihan Pak ini dari PSKC ini Pak nggak punya home base ke ininya gitu kan. Yeah. Sayang gitu kan, padahal
kalau Sangkurang ada gitu kan, ada tim sepak bola yang sudah ada, otomatis kan Cimahi dikenal Pak. Apalagi kalau misalnya ada nanti pertandingan Liga 2 disiarkan di TV kan, Cimahi dengan Stadion Sangkurang kan jadi branding tersendiri, jadi ikon kota Cimahi. Nah ini sangat disayangkan gitu kan. Kita tim sudah ada, stadionnya seperti itu kan sayang gitu Pak. Jadi Terkait untuk pertandingan itu udah memenuhi standar, Pak? Ya sangat jauh. ya, beginilah, kalau untuk standar memang masuk standar A itu nggak bisa, Nggak bisa, gitu. standar B juga nggak bisa. Ini untuk lokal aja. Lokal itu, Pak. Hanya untuk lokal. Hanya untuk lokal. Tipe C paling-paling kan tipe C itu antara 5.000 sampai 10.000 kapasitas Nonton. Nah, kan gitu. Hanya tipe C barangkali seperti itu. Dan tadi bukan hanya PSKC, Pak. Ini gambarannya. Pembinaan juga jadi terhambat juga. Iya. Ya. Hebat tuh PSKC. Cimahi ini potensi untuk sepak bola walaupun tidak punya stadion, ya dengan PSKC yang dipimpin oleh Pak Edi Mulyo ini sungguh luar biasa kan gitu. Hanya tinggal bagaimana kan gitu politik will-nya dari pihak eksekutif ini seperti apa. Mau nggak nih? Ya. Serius itu. Serius ini kan gitu. Padahal bibit-bibit sepak bola di kota Cimahi ini sangat besar sekali. Bibitnya aja sekarang dari 40 PS yang usia 13, 15, 17 itu ada sampai 5.000. 5.000 ini 5.000 orang ini. 5.000. Belum putrinya. Nah, sepak bola di Cimahi ini sangat mahal. Tuh. Sangat mahal karena apa? Satu kali latihan itu menyewa lapangan. Siapa yang membayar? Ini ikut. Ya, SSB. masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri yang bayar. Dibantu enggak? Enggak. Ini dari sisi olahraga Pak ya. Dari sisi olahraga kan gitu. Kami pun kebetulan saya selaku ketua PSSI Kota Cimahi. Askot Kota Cimahi merasa kewalahan untuk pembinaan sepak bola di Kota Cimahi. Artinya terlepas dari itu semua, memang ini sangat urgent. Sangat urgent. Sangat dipentingkan lah, terutama masalah bahwa itu menjadi bisa mendongkrak nama Kota Cimahi, Ya. gitu kan, bisa meningkatkan secara ekonomi. Betul. Gitu kan. Tapi ya seperti ini mau bicara kepada siapa lagi Ya. gitu. Padahal Nanti komisi mengevaluasi kinerja mungkin Pak. ya, padahal secara cantolan payung hukum bahwa ada Impres nomor 3 tahun 2019 langsung Presiden itu menginstruksikan ke 15 kementerian, ke gubernur dan ke kepala daerah tingkat 2. Kabupaten kota. Ya, kabupaten dan kota itu artinya ke wali kota kan begitu. Untuk memberikan suatu sarana prasarana, membangun sarana dan prasarana ya, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Satu, yang B-nya, yang keduanya untuk pihak wali kota, gubernur, wali kota dan bupati itu untuk membiayai pembinaan. Yang gitu, pembinaan sepak bola ini dari usia 13 sampai dan lain sebagainya. Itu mana? Payung hukumnya sudah ada Pak ya. Sudah ada. Saya tinggal etikat baik dari pemerintah Kota Cimahi, apakah memang serius benar-benar mau mengimplementasikan dari payung hukum tersebut? Poin A-nya aja, membangun stadion. Stadion, betul. Tapi pembicaraan sudah panjang lebar Pak ya. Nah kira-kira seberapa persen keyakinan bahwa Kota Cimahi akan mempunyai stadion sendiri Pak menurut kacamata dari Komisi 3 Pak? Supaya masyarakat juga yakin dan tenang gitu. Memiliki stadion yang representatif ya 0 kembali nah. 0 kembali ya.
Karena gagal lelang nol. Balik lagi. Dan akhirnya Balik dampak- lagi ke nol. Proses awal lagi Kalau berarti. proses awal lagi. Jadi Padahal ibaratnya gini Pak, ibaratnya bola tinggal tendang tinggal ngegolin gitu Pak ya. Tapi nggak ditendang bolanya malah diplesetin gitu Pak. Ibarat bola seperti itu. Oke, mungkin iya. Nih mohon maaf kan dia ada satu Boleh, boleh. pertanyaan ke Pak Yus. Nah kira-kira ini dalam ini kan masyarakat butuh jawaban Pak ya terkait dengan gagalnya lelang Stadion Sangkuriang. Kira-kira untuk dengar pendapat dengan dinas terkait atau dengan pihak pemerintah itu kira-kira kapan dilaksanakan Pak? Maksudnya Pak? Pertama ya untuk Jadi kita pengajuan kembali itu tahun depan juga akan Tahun diajukan kembali yang diajukan ke pusat dan juga ke Kemenpora. Lalu untuk pemeliharaan yang sebesar 10 miliar itu bulan Maret, Februari, April itu sudah dilaksanakan dan Juni itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Iya, gitu. Oke. Gitu. Baik kan, masih? Mungkin dari Closing. Pak Yus ada tambahan Ada yang mau disampaikan? bagi closing yang disampaikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf nih ke warga masyarakat Kota Cimahi bahwa kami dari Komisi 3 sudah maksimal sekali melaksanakan pengawasan ini, tetapi apa daya lah bahwa kami melaksanakan tupoksi ini begitu adanya, bahwa pihak eksekutif ternyata gagal untuk melaksanakan lelang keterkaitan pembangunan Stadion Sangkuriang itu, dan mohon doanya untuk kedepannya kami juga akan mengawal untuk pengajuan ke pusat maupun ke provinsi dan juga akan mengawal keterkaitan pemeliharaan ini. Itu barangkali mudah-mudahan pemeliharaan ini bisa terwujud pula. Gitu. Sekali lagi mohon maaf ke warga masyarakat Kota Cimahi, juga ke media nih Pak Yudi, Mbak Dias, dan juga ke LSM nih, diwakili oleh KPK ya. Terima kasih atas undangannya. Sebenarnya perbincangan kita masih menarik, tapi Iya. durasi yang membatasi kita. Iya. Kalau nanti kita bisa turami lagi, Kang ya. Ya. Baiklah, sahabat KKJN, setelah kita berbincang-bincang, insya Allah ke depan kita akan berbincang-bincang lagi. Tetap kita tanamkan rasa optimis bahwa sarana olahraga di Kota Cimahi akan cepat terwujud. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada. Atur nuhun. Atur nuhun. Makasih.